Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat video tentang daya beli masyarakat menurun. Adapun tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Ilmu Ekonomi. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurlayla dengan NPM 101200587, kelas dan prodi G4 Manajemen, mata kuliah Ilmu Ekonomi di STIS Tembi Bandung Business School. Pada video kali ini, saya membuat tema atau judul yaitu Daya Beli Masyarakat Menurun. Pandemi COVID-19 membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Hal ini berdampak signifikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tak sedikit mengalami kebangkrutan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau KUK Jabar, Kusmana Hartaji mengatakan pendapatan pelaku UMKM menurun drastis hingga 80% saat situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan data, pelaku UMKM di Jabar mencapai 4,6 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, 98%-nya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka tidak bisa membeli harga bahan baku untuk produksi dan sulit mengakses permodalan. Ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali Upaya dan strategi harus dilakukan untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku, membentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, fasilitas pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya. Ketua Harian Satuan Tugas atau Satgas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar, Ipong Witono menyatakan peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos, baik pada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro. Ada pula upaya pembuatan marketplace khusus untuk pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif atau ekraf di Jabar. Sasaran market dalam aplikasi bernama Borongdong itu adalah aparatur sipil negara atau ASN di Jabar. Berikut gambaran datanya. Turunnya konsumsi masyarakat. Retail Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo pada tahun Lebaran 2017 dan Lebaran 2016. Pada tahun Lebaran 2017, penjualan retail domestik untuk seluruh format hanya naik 5-65% dibanding bulan biasa. Konsumsi listrik dalam KWH selama semester 1 pada tahun 2017 dan 2016. Kredit dan selanjutnya kendaraan bermotor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak pada kian menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini sudah pasti memukul perekonomian baik secara nasional maupun di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Unika Sugijapranata, Semarang, Ika Rahutami, saat menjadi pembicara talk show P3M. Unika bertemakan Krisis Ekonomi 1998 akankah terulang kembali, Direktorat Unika Sugijapranata kemarin. Perekonomian Indonesia sekarang ini benar-benar mengalami keterpurukan akibat melemahnya rupiah. Hal ini sudah pasti akan diikuti daya beli masyarakat juga menurun di Indonesia dan mereka justru banyak yang tertarik berbelanja ke luar negeri, ujarnya kemarin. Dikatakan, masyarakat sebenarnya sudah peka dan konsumsi terhadap produk dalam negeri menurun. Namun, sebenarnya Indonesia tidak terlalu buruk karena juga masih ada Cina dan India di atas kita dan Indonesia masuk peringkat 5 dunia ini yang sedang kita hadapi bersama, katanya. Talk show
kemarin juga menghadirkan pembicara Didik Sukmono, MM, seorang pengusaha yang juga anggota Kadin Jateng, dan Dr. Elizabeth Lucky Mareta, pengamat pasar modal dari Unika, serta dihadiri para dunia. Penyebab daya beli menurun di Indonesia. Yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan. Efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Yang kedua, kenaikan harga di beberapa komponen. Perekonomian adalah hal yang sensitif, sehingga apabila ada hal kecil yang berjalan tidak semestinya akan membuat pengaruh yang besar kepada perekonomian. Masalah harga ini contohnya. Jika seseorang yang biasa membeli barang A dengan harga 100.000, kemudian barang itu naik menjadi 120.000, sudah dipastikan banyak masyarakat memikirkan alternatif barang lain yang harganya tetap stabil. Nah, ketika hal ini terjadi, tentunya barang alternatif itu yang menjadi fokus. Daya beli masyarakat menurun terhadap barang A, akan tetapi meningkat pada barang B. Ini yang membuat kacau perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya harga secara terus-menerus. Jadi, inflasi ini juga bisa dikatakan suatu proses turunnya nilai mata uang. Secara berkesinambungan, inflasi menjadi suatu permasalahan yang cukup pelik yang dirasakan oleh berbagai macam negara. Mengingat banyak faktor yang membuat inflasi ini terjadi, nah, kita harus tahu nih beberapa faktor penyebabnya. Karena itu, kenaikan harga secara terus-menerus ini tentu dapat menyebabkan inflasi secara umum, dan beberapa faktor penyebab inflasi: meningkatnya jumlah kebutuhan namun stok terbatas, biaya produksi atau jasa mengalami kenaikan, jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup. Baiklah, yang selanjutnya cara meningkatkan daya beli masyarakat. Yang pertama, meningkatkan batas penghasilan tak kena pajak atau PTKP. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pernah memberikan saran agar pemerintah dapat meningkatkan batas PTKP dari batas PTKP di angka 4,5 juta rupiah meningkat menjadi 4,8 juta rupiah. Hal tersebut diharapkan masyarakat dapat menggunakan pendapatnya tersebut untuk meningkatkan daya belinya. Di samping itu, pemerintah juga akan menerima peningkatan dari jumlah pajak konsumsi masyarakat. Yang kedua, program pembangunan infrastruktur desa. Salah satu upaya lainnya untuk meningkatkan daya beli menurun dari masyarakat ini adalah membangun beberapa infrastruktur desa-desa di Indonesia, karena memang selama ini desa-desa yang berada di pelosok Indonesia memiliki keterbatasan akses maupun infrastruktur yang kurang memadai. Mulai dari jalanan yang rusak, fasilitas umum yang minim, hingga keterbatasan dalam mendapatkan pasokan yang timbang dibandingkan mereka yang berada di kota ini masih menjadi masalah utama mereka. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke desa-desa juga diprediksi dapat mempengaruhi daya beli menurun menjadi meningkat. Yang selanjutnya, membuka lapangan kerja baru. Terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru. Jumlah pengangguran yang sedikit pada sebuah negara tentu membuktikan bahwa negara tersebut memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Keberadaan lapangan pekerjaan yang baru dapat mengurangi jumlah pengangguran sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini tentu akan memiliki dampak yang positif pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat ini harus melibatkan seluruh kalangan masyarakat, pebisnis, dan pemerintah. Beberapa hal di atas dapat diimplementasikan agar dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi secara pesat di masa kini. Itu dia penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang daya beli masyarakat menurun.
Kita semua tentu berharap agar pandemi ini segera berakhir, sebab jika pandemi telah berakhir, kita semua dapat kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya, yang baiknya datang dari Allah dan yang buruknya atas kehilapan diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.